Wah wah wah, sungguh alhamdulillah kabar baik. Shin Tae-yong kirim ucapan penuh respek untuk Timnas Indonesia U17, pertahankan disiplin, hasil akan mengikuti. Untuk Nova Arianto tetap teguh pada sistem pelatihan versi dirimu, jaga dan kuatkanlah mental anak didikmu sebaik mungkin. Saya doakan yang terbaik untuk kalian. Alhamdulillah Nova Arianto bawa kabar baik jelang Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 siap guncang Piala Dunia meski satu grup dengan Brasil. Kami tidak takut siapapun lawan kami, justru kami termotivasi lawan bagus, kami akan bermain lebih bagus lagi, disiplin dan chemistry akan membawa dampak baik buat tim. Top Marco top. Emil Audero comeback dan langsung Anshoet, rasanya seperti lahir kembali. Saya khawatir setelah cedera refleks berkurang, tapi setelah menyentuh bola semua kembali seperti sedia kala. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, sungguh alhamdulillah kabar baik. Shin Tae-yong kirim ucapan penuh respek untuk Timnas Indonesia U17, pertahankan disiplin, hasil akan mengikuti. Untuk Nova Arianto tetap teguh pada sistem pelatihan versi dirimu, jaga dan kuatkanlah mental anak didikmu sebaik mungkin. Saya doakan yang terbaik untuk kalian. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola nasional. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pesan hangat dan penuh respek untuk Timnas Indonesia U17. Yang saat ini tengah bersiap menghadapi tantangan besar di ajang Piala Dunia U17. Pelatih asal Korea Selatan yang pernah membawa kebangkitan besar bagi sepak bola Indonesia itu menyampaikan ucapan dan doa khusus kepada pelatih Nova Arianto, jajaran staf kepelatihan, serta seluruh pemain muda Garuda Muda. Saya memberikan respek besar untuk Coach Nova dan seluruh staf pelatih. Untuk anak-anak muda Indonesia U17, saya hanya ingin mengatakan, pertahankan apa yang sudah kalian bangun. Disiplin, kerja keras, dan kebersamaan akan membawa kalian menuju hasil terbaik. Ujar Shin Tae-yong dalam pesannya yang disampaikan melalui perwakilannya Jumat dalam kurung 1/11. Ucapan itu sontak menjadi sorotan publik. Pasalnya, Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok pelatih yang tegas dan jarang memberikan pujian secara terbuka. Ketika ia mengirimkan pesan khusus seperti ini, banyak yang menilai bahwa pelatih asal Korea Selatan itu benar-benar bangga dengan semangat dan perkembangan yang ditunjukkan oleh Timnas U17 di bawah asuhan Nova Arianto. Dari pelatih ke penerus, warisan disiplin dan karakter Shin Tae-yong selama masa kepelatihannya dikenal sebagai sosok yang menanamkan disiplin tinggi dan etos kerja keras kepada para pemain Timnas Indonesia. Nilai-nilai itulah yang kini diteruskan oleh Nova Arianto kepada skuad U17. Dalam pesannya, Shin menekankan bahwa disiplin bukan hanya soal peraturan, tetapi tentang pembentukan karakter dan mental juang. Disiplin memang melelahkan, tetapi itulah yang membedakan tim biasa dengan tim juara. Kadang pemain merasa bosan atau letih, tetapi jika mereka tetap menjaga komitmen, hasilnya akan memuaskan. Pesan itu menggambarkan filosofi yang selama ini dipegang teguh oleh Shin Tae-yong, bahwa keberhasilan tidak pernah datang secara instan, melainkan lahir dari proses panjang yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Doa dan harapan untuk Garuda Muda. Shin juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia usia muda. Ia melihat ada potensi besar dalam generasi pemain U17 yang kini sedang digembleng untuk tampil di turnamen bergengsi dunia. Saya selalu percaya Indonesia punya banyak talenta hebat. Mereka hanya butuh bimbingan, disiplin, dan rasa kebersamaan yang kuat. Jika mereka terus menjaga semangat itu, masa depan sepak bola Indonesia akan sangat cerah, ujar Shin.
Ucapan tersebut disambut hangat oleh pelatih Nova Arianto dan para staf kepelatihan Timnas Indonesia U17. Nova bahkan menyebut bahwa pesan itu menjadi tambahan motivasi bagi dirinya dan seluruh pemain menjelang laga penting yang akan datang. Kami semua berterima kasih atas perhatian dan ucapan dari Coach Shin. Beliau adalah sosok yang sangat kami hormati. Apa yang beliau tanamkan disiplin, kerja keras, dan rasa saling percaya masih kami pegang sampai hari ini, kata Nova dengan nada penuh hormat. Kebersamaan yang tak tergantikan dalam pesannya, Shin Tae-yong juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam tim, sesuatu yang sering ia tanamkan selama melatih Indonesia. Menurutnya dalam sepak bola tidak ada keberhasilan individu tanpa kerjasama yang kuat antar pemain. Kalian harus tetap bersama. Jangan biarkan ego menguasai diri. Jadilah keluarga di dalam dan di luar lapangan. Dengan kebersamaan, kalian bisa melewati situasi sulit apapun, bahkan melawan tim terkuat sekalipun, tulis Shin dalam pesannya. Bagi Shin, semangat kolektif dan komunikasi antar pemain menjadi pondasi utama sebuah tim. Itulah yang membedakan tim dengan karakter kuat dari tim yang rapuh ketika menghadapi tekanan. Pesan ini terasa relevan dengan situasi Timnas U17 saat ini yang tengah menghadapi persaingan ketat di babak grup bersama tim tangguh seperti Brasil, Zambia, dan Honduras. Dukungan moral dari sosok sekelas Shin Tae-yong jelas menjadi dorongan besar bagi para pemain muda Indonesia untuk tetap fokus dan tidak mudah goyah. Jejak Shin Tae-yong yang masih terasa meski tak lagi menukangi Timnas Indonesia, pengaruh Shin Tae-yong masih sangat kuat di kalangan pemain dan pelatih tanah air. Ia dianggap sebagai sosok yang mengubah wajah sepak bola Indonesia menjadi lebih profesional dan disiplin. Banyak pemain muda yang masih menyebut Shin sebagai figur inspiratif yang membentuk karakter mereka di lapangan. Metode latihan keras dan kedisiplinan tinggi yang ia terapkan kini menjadi standar baru dalam pembinaan sepak bola nasional. Coach Shin bukan hanya pelatih, tapi juga mentor. Cara beliau membangun mental pemain benar-benar luar biasa. Kami merasa terhormat karena masih mendapat perhatian dari beliau, ujar salah satu staf pelatih U17. Harapan dari seorang mentor, pesan terakhir dari Shin Tae-yong dalam ucapannya begitu sederhana, namun syarat makna, apapun hasilnya nanti, yang terpenting adalah kalian sudah memberikan segalanya. Jangan pernah menyerah, karena sepak bola bukan hanya tentang menang, tapi tentang belajar, tumbuh, dan terus berjuang. Pesan itu seolah menjadi penyemangat bukan hanya bagi para pemain muda U17, tetapi juga bagi seluruh pendukung sepak bola Indonesia. Bahwa di balik setiap kemenangan atau kekalahan, selalu ada pelajaran dan kebanggaan yang bisa dibawa pulang. Kini para pemain muda Timnas Indonesia U17 bersiap untuk membuktikan diri. Dengan semangat baru dan pesan penuh makna dari Shin Tae-yong, mereka bertekad untuk tampil sebaik mungkin di Piala Dunia U17, membawa nama bangsa dengan penuh kebanggaan. Kami akan berjuang sampai akhir. Pesan Coach Shin menjadi motivasi tambahan untuk kami. Kami ingin membuat Indonesia bangga, ucap salah satu pemain dengan semangat membara. Kata-kata Shin Tae-yong menegaskan bahwa warisan terbaik seorang pelatih bukan hanya strategi di lapangan, tetapi nilai-nilai disiplin, kerja keras, dan kebersamaan yang akan terus hidup di hati para pemain. Dan kini semangat itu masih menyala di dada generasi baru Garuda Muda. Hashtag Shin Tae-yong, hashtag Timnas Indonesia U17, hashtag Nova Arianto, hashtag Garuda Muda, hashtag Piala Dunia U17, hashtag Sepak Bola Indonesia, hashtag Disiplin dan Bersatu. Alhamdulillah, Nova Arianto bawa kabar baik jelang Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 siap guncang Piala Dunia meski satu grup dengan Brasil.
Kami tidak takut siapapun lawan kami, justru kami termotivasi lawan bagus, kami akan bermain lebih bagus lagi, disiplin dan chemistry akan membawa dampak baik buat tim. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, membawa kabar baik jelang bergulirnya Piala Dunia U17. Ia memastikan bahwa skuad muda Garuda sudah dalam kondisi terbaik dan siap menghadapi tantangan besar di ajang bergengsi dunia tersebut. Skuad kami sudah siap untuk Piala Dunia. Apapun yang terjadi, kami akan berjuang sekuat tenaga untuk Merah Putih. Mohon dukungan dari seluruh bangsa Indonesia untuk anak-anak muda generasi emas ini, ujar Nova dalam pernyataannya kepada media. Indonesia tergabung di grup berat bersama Brasil, Zambia, dan Honduras. Meski banyak pihak menyebutnya sebagai grup neraka, Nova menegaskan timnya tidak gentar. Baginya menghadapi tim besar justru menjadi motivasi tambahan untuk menunjukkan potensi terbaik Garuda Muda di kancah internasional. Kami tahu siapa yang akan kami hadapi dan kami sangat menghormati mereka. Tapi kami juga percaya bahwa kami punya sesuatu yang spesial, semangat pantang menyerah, disiplin, dan kebersamaan, katanya penuh optimisme. Dalam beberapa minggu terakhir, Timnas U17 menjalani persiapan intensif. Sesi latihan difokuskan pada peningkatan kondisi fisik, taktik bertahan dan menyerang, serta simulasi pertandingan dengan intensitas tinggi. Nova Arianto juga menekankan pentingnya membangun mental bertanding anak asuhnya agar tidak gugup menghadapi atmosfer besar Piala Dunia. Latihan bukan sekadar mengasah kemampuan teknis, tapi juga mental. Kami ingin anak-anak ini memiliki keyakinan bahwa mereka bisa bersaing dengan siapapun di dunia, jelas mantan bek tangguh itu. Bagi para pemain muda Indonesia, tampil di Piala Dunia U17 bukan hanya sebuah pertandingan, melainkan kesempatan untuk menulis sejarah. Mereka tidak sekadar mewakili klub atau daerah asal, tetapi membawa harapan seluruh rakyat Indonesia. Nova Arianto sendiri dikenal sebagai pelatih yang disiplin, namun dekat dengan pemain. Ia menanamkan filosofi bahwa sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, melainkan tentang kerja keras, karakter, dan rasa bangga membela negara. Kami ingin menanamkan mental bahwa tidak ada yang mustahil di sepak bola. Selama kami bekerja keras, berani, dan saling percaya, kami bisa menaklukkan siapapun, tegasnya. Piala Dunia U17 menjadi ajang penting bagi sepak bola Indonesia untuk menunjukkan hasil pembinaan usia muda yang semakin membaik. Beberapa nama baru mulai mencuri perhatian dalam laga uji coba terakhir, memperlihatkan bakat luar biasa dari generasi baru Garuda Muda. Tidak ada pemain bintang di tim ini. Yang ada hanyalah tim yang bekerja keras bersama-sama. Setiap pemain punya peran penting dan kesempatan yang sama untuk tampil, kata Nova. Menjelang laga perdana, Nova mengirimkan pesan khusus kepada masyarakat Indonesia agar terus memberikan dukungan. Kami butuh doa dan dukungan dari seluruh bangsa. Dukunglah setiap langkah kami. Anak-anak muda ini berjuang bukan hanya untuk kemenangan, tapi untuk mengibarkan bendera merah putih setinggi mungkin. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian, ujarnya menyentuh. Pesan tersebut langsung mendapat sambutan luas dari publik. Tagar hashtag Dukung Garuda Muda dan hashtag Generasi Emas Indonesia ramai di media sosial. Dukungan datang dari seluruh penjuru negeri, mulai dari pelajar, komunitas supporter, hingga tokoh-tokoh nasional yang bangga dengan semangat juang para pemain muda. Masyarakat berharap tim muda ini mampu memberi kejutan di ajang yang mempertemukan talenta-talenta terbaik dunia tersebut. Meskipun lawan yang dihadapi adalah tim dengan sejarah panjang seperti Brasil, semangat pantang menyerah menjadi modal utama Garuda Muda untuk bertarung dengan penuh percaya diri. Nova menegaskan kemenangan bukan hanya diukur dari skor akhir, tetapi dari bagaimana para pemain menunjukkan karakter dan dedikasi di lapangan. Kami ingin masyarakat melihat bahwa sepak bola Indonesia punya masa depan cerah. Inilah generasi emas kita.
Mereka pantas mendapat dukungan, bukan tekanan, ujarnya. Kini seluruh mata tertuju pada laga perdana Timnas U17 Indonesia. Dari ruang ganti hingga tribun stadion, dari layar televisi hingga warung kopi di pelosok desa, seluruh rakyat bersatu mengirim doa dan semangat untuk Garuda Muda. Garuda Muda, jangan takut. Kami bersamamu. Seru Nova menutup pernyataannya. Apapun hasilnya nanti, perjuangan mereka adalah bentuk cinta terbesar kepada Indonesia. Ketika merah putih berkibar di panggung dunia, seluruh rakyat akan berdiri tegak bangga, terharu, dan percaya bahwa masa depan sepak bola Indonesia sedang tumbuh bersama generasi muda ini. Hashtag dukung Garuda Muda, hashtag generasi emas Indonesia, hashtag Piala Dunia U17, hashtag Nova Arianto, hashtag Indonesia Bangkit. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Top Marco Top. Emil Audero comeback dan langsung Cleansheet, rasanya seperti lahir kembali. Saya khawatir setelah cedera refleks berkurang, tapi setelah menyentuh bola semua kembali seperti sedia kala. Penantian panjang akhirnya berakhir. Emil Audero, penjaga gawang berdarah Indonesia-Italia, kembali ke lapangan setelah absen cukup lama akibat cedera dan langsung tampil gemilang. Dalam laga comeback-nya, Audero sukses mencatatkan Cleansheet dan tampil sebagai pemain terbaik di pertandingan tersebut. Setelah beberapa pekan menepi karena cedera otot yang memaksanya absen dari skuad Cremonese serta Timnas Indonesia, Emil membuktikan bahwa dirinya masih berada di level tertinggi. Penampilannya begitu impresif hingga para penggemar dan rekan setim memberikan sambutan luar biasa atas kembalinya sang kiper ke bawah mistar gawang. Rasanya seperti lahir kembali. Saya menunggu momen ini begitu lama. Ketika peluit pertama dibunyikan, saya tahu saya harus membayar semua kerja keras selama masa pemulihan, ujar Emil usai pertandingan dengan wajah penuh lega. Cedera yang dialaminya sempat membuat banyak pihak khawatir, terutama pelatih dan pendukung Timnas Indonesia. Namun Emil memilih bersabar dan menjalani proses pemulihan dengan disiplin tinggi. Ia tak ingin terburu-buru kembali ke lapangan sebelum benar-benar pulih. Dan keputusan itu kini terbukti tepat. Begitu diturunkan sebagai starter, Emil tampil percaya diri. Ia melakukan beberapa penyelamatan penting, membaca arah bola dengan tajam, dan menjaga koordinasi pertahanan dengan baik. Lini belakang timnya pun terlihat jauh lebih tenang dengan kehadiran Audero di bawah mistar. Saya sempat ragu apakah saya masih bisa tampil di level yang sama setelah cedera. Tapi begitu bola pertama datang, semua kekhawatiran itu lenyap. Fokus saya hanya satu, membantu tim meraih hasil terbaik, ungkapnya. Selama masa pemulihan, Emil menjalani latihan intensif untuk mengembalikan kekuatan otot dan ketahanan fisiknya. Ia mengaku sempat merasa frustrasi karena harus menepi dari lapangan, namun hal itu justru menumbuhkan tekad yang lebih besar untuk kembali. Ketika kamu dipaksa berhenti dari hal yang kamu cintai, kamu sadar betapa berharganya setiap menit di lapangan. Itu yang membuat saya terus berjuang. Sekarang, saya hanya ingin menikmati setiap pertandingan dan terus berkembang, kata kiper berusia 27 tahun itu. Penampilan impresif Emil tak hanya membuat pelatihnya puas, tapi juga kembali menarik perhatian media Italia. Beberapa surat kabar bahkan menulis bahwa comeback Emil Audero adalah salah satu momen terbaik pekan ini di Serie A. Audero, sang penjaga gawang yang kembali dengan sempurna, tulis salah satu media olahraga ternama Italia. Pelatih kepala klubnya juga memberikan pujian tinggi. Menurutnya, kehadiran Audero memberikan efek positif bagi seluruh tim. Dia membawa rasa percaya diri dan ketenangan di lini pertahanan. Kiper sepertinya tak hanya menjaga gawang, tapi juga memberi energi bagi pemain lain, ujar sang pelatih dalam konferensi pers pasca laga.
Bagi publik Indonesia, comeback ini juga menjadi kabar baik. Sejak absen karena cedera, posisi kiper utama di Timnas Indonesia sempat menjadi perbincangan hangat. Kini dengan kondisi yang telah pulih dan performa yang kembali ke puncak, Audero diharapkan bisa segera memperkuat skuad Garuda dalam laga-laga internasional mendatang. Saya selalu siap bila mendapat kesempatan untuk membela Indonesia. Itu adalah kehormatan besar. Tapi saat ini saya fokus menjaga kondisi dan memastikan bisa tampil konsisten di klub, ujar Emil dengan nada rendah hati. Kembalinya Emil Audero menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda Indonesia. Ia menunjukkan bahwa cedera bukan akhir dari karier, melainkan kesempatan untuk belajar dan bangkit lebih kuat. Mental baja dan dedikasinya menjadi contoh nyata bagaimana kerja keras selalu membuahkan hasil. Saya ingin semua tahu bahwa cedera bukan akhir dari segalanya. Ini hanya bagian dari perjalanan seorang atlet. Jika kamu mencintai apa yang kamu lakukan, kamu pasti menemukan jalan untuk kembali, katanya penuh makna. Kini Emil menikmati setiap detik di lapangan. Ia tidak hanya kembali, tetapi juga tampil lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih fokus. Dengan performa seperti ini, Audero membuktikan bahwa ia masih dan akan terus menjadi salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Saya belum selesai. Ini baru permulaan. Saya ingin terus bermain di level tertinggi, membantu tim, dan membuat para pendukung bangga, tutup Emil penuh semangat. Comeback gemilang, celaan syet, dan kepercayaan diri yang kembali utuh menjadi bukti nyata bahwa perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Dari masa cedera yang berat hingga momen kebangkitan yang menggetarkan. Kisah Emil Audero mengajarkan bahwa dalam sepak bola seperti juga dalam hidup yang terpenting bukan seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa kuat kita bangkit. Hashtag Emil Audero, hashtag Comeback Gemilang, hashtag Top Marco Top, hashtag Celaan Set King, hashtag Timnas Indonesia, hashtag Sepak Bola Indonesia. Benarkah Arsenal sekarang membosankan dan hanya jago bola mati? Arsenal mungkin sedang memuncaki klasemen Premier League, tapi siapa sangka mereka justru menuai kritik karena dianggap terlalu bergantung pada bola mati. Dari 16 gol musim ini, hanya 5 yang tercipta dari open play. Sisanya, semua lewat skema set piece. Namun, manajer Burnley, Scott Parker, tak tinggal diam. Ia justru membela The Gunners dan menepis anggapan bahwa permainan anak asuh Mikel Arteta membosankan. Saya tidak melihat Arsenal seperti itu. Mereka tim yang cair, dinamis, dan sangat terlatih, ujar Parker. Menurutnya publik keliru menilai. Set piece memang jadi senjata penting, tapi bukan satu-satunya kekuatan Arsenal. Ia bahkan memuji detail luar biasa dalam taktik Arteta yang mampu menyeimbangkan serangan, pertahanan, dan bola mati. Secara defensif mereka sangat solid dan itulah fondasi kesuksesan mereka, tambahnya. Parker menegaskan menyebut Arsenal hanya jago bola mati adalah pandangan yang sangat jauh dari kebenaran. Kalau menurut kamu sendiri, apakah Arsenal memang terlalu bergantung pada bola mati atau justru menunjukkan efisiensi dan kecerdikan taktik Arteta? Jamie Gittens curhat usai cetak gol perdana untuk Chelsea di Carabao Cup. Momen spesial terjadi di Stadion Molineux. Pemain muda Chelsea, Jamie Gittens, akhirnya mencetak gol perdananya untuk The Blues sejak didatangkan dari Borussia Dortmund. Gol di menit ke-89 itu memastikan kemenangan dramatis Chelsea 4-3 atas Wolverhampton Wanderers, sekaligus membawa tim asuhan Enzo Maresca melaju ke perempat final Piala Carabao 2025 per 2026. Usai pertandingan, Gittens tak bisa menyembunyikan rasa harunya. Ini sangat spesial. Gol pertama saya untuk Chelsea dan membantu tim menang, rasanya luar biasa,
ujar pemain berusia 20 tahun itu dengan senyum lebar. Ia juga berterima kasih kepada rekan-rekan setimnya yang terus mendukung dan membimbing selama masa adaptasi di klub. Dalam laga penuh drama itu, Chelsea mencetak 4 gol lewat Andri Santos, Teriku George, Estevao, dan tentu saja Gittens, sementara Wolves sempat menekan dengan 3 gol balasan. Selanjutnya, The Blues akan menantang Cardiff City di babak perempat final. Bagaimana menurutmu, akankah Jamie Gittens menjadi bintang muda baru yang bersinar di bawah arahan Maresca? Mantap surantap. Hancurkan Swansea City 3-1, Manchester City ke perempat final Carabao Cup. Manchester City bangkit, tiket perempat final Carabao Cup 2025/2026 di tangan. Manchester City memastikan langkah ke perempat final Carabao Cup 2025/2026 usai menundukkan Swansea City dengan skor 3-1 Kamis (30 Oktober 2025) dini hari waktu Indonesia Barat di Swansea Stadium. Sempat tertinggal lewat gol Gonçalo Franco di menit ke-12, pasukan Josep Guardiola bangkit melalui torehan Jeremy Doku, Omar Marmoush, dan Ryan Cherki. Kemenangan ini menjadi sinyal kebangkitan The Citizens setelah 2 musim sebelumnya tersingkir lebih awal. Guardiola pun merotasi skuadnya, memberi kesempatan pada pemain pelapis seperti Mukasa, Marmoush, dan Cherki. Meski mendapat tekanan dari supporter tuan rumah, City tetap mampu menjaga kendali permainan hingga memastikan kemenangan di menit akhir. Swansea sempat tampil percaya diri dan unggul cepat, namun dominasi City di babak kedua tak terbendung. Gol Marmoush di menit ke-77 dan penyelesaian dingin Cherki di masa tambahan waktu menutup laga dengan skor 3-1. City pun melangkah mantap ke babak 8 besar, sementara Swansea harus pulang dengan kepala tegak. Bagaimana pendapatmu tentang performa City kali ini? Apakah rotasi Guardiola menjadi kunci kemenangan? Tulis komentarmu di bawah. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib mendatangkan Jude Bellingham dari Real Madrid. Nama Jude Bellingham tengah menjadi sorotan di sepak bola Eropa. Gelandang muda Inggris milik Real Madrid itu tampil gemilang sejak pindah dari Borussia Dortmund pada 2023. Dengan performa yang terus meningkat, Manchester City dinilai sebagai klub paling tepat untuk merekrutnya bukan hanya karena kualitas tekniknya, tetapi juga potensi besar bagi masa depan tim. Bellingham mencatat 28 gol dan 14 assist dari 64 laga bersama Madrid, torehan luar biasa untuk seorang gelandang. Ia juga jadi pilar tim nasional Inggris dengan performa konsisten di UEFA Euro 2024. Akurasi umpannya yang mencapai 95% di Liga Champions menunjukkan kecocokannya dengan gaya permainan Pep Guardiola yang menekankan presisi dan penguasaan bola. Di usia 22 tahun, Bellingham sudah berpengalaman di level tertinggi dan memiliki stamina luar biasa. Ia mampu bermain di berbagai posisi, menjadikannya investasi jangka panjang ideal bagi City. Meski Real Madrid diyakini sulit melepasnya, Bellingham bisa menjadi kunci regenerasi lini tengah setelah era De Bruyne dan Bernardo Silva. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Jude Bellingham layak menjadi target utama Manchester City musim depan? Tulis opini Anda di kolom komentar. Guardiola puji Marmoush usai jadi penentu kemenangan City di Piala Liga Inggris super keren. Manchester City memastikan langkah ke perempat final Piala Liga Inggris setelah menang 3-1 di markas Swansea City Kamis (30/10) dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih Pep Guardiola tak ragu melontarkan pujian untuk Omar Marmoush yang tampil super keren dan menjadi penentu kemenangan The Citizens. City sempat tertinggal lebih dulu lewat gol cepat Gonçalo Franco di menit ke-12 sebelum Jeremy Doku menyamakan kedudukan jelang turun minum.
Meski mendominasi penguasaan bola, City kesulitan menembus pertahanan rapat Swansea tanpa kehadiran Erling Haaland. Hingga akhirnya Marmos memecah kebuntuan di menit ke-77 melalui gol perdananya musim ini, disusul gol penutup Ryan Cherki di masa tambahan waktu. Guardiola mengaku gembira melihat Marmos kembali ke performa terbaik usai pulih dari cedera lutut. Dia tahu bagaimana bermain sabar di ruang sempit dan memanfaatkan umpan rekan dengan cerdas, puji Guardiola. Sang pelatih juga meyakini pemain asal Mesir itu bisa jadi duet ideal bagi Haaland di lini depan City. Bagaimana menurut Anda? Apakah Marmos pantas mendapat lebih banyak kesempatan bermain? Tulis opini Anda di kolom komentar.